Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semua sehat walafiat. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas tentang indahnya saling membantu dalam bacaan, arti, dan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Baiklah, untuk yang pertama adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Mari kita simak dan dengarkan baik-baik bacaan dan arti dari Surat Al-Ma'idah ayat kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Baik anak-anak, itu tadi adalah bacaan dan arti dari surat Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 3. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai isi kandungan dari surat Al-Ma'idah ayat kedua. Isi kandungan dari surat Al-Ma'idah ayat 2 adalah tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak, karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung, karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir,
tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita jauhi. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, anak-anak, ini tadi adalah pembahasan mengenai surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 beserta isi kandungannya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mari kita dengarkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 12 beserta artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, baik anak-anak, mari kita dengarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar bacaan dan arti dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Selanjutnya, pembahasan kita adalah mengenai isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ke-12, dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena berprasangka itu perbuatan dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari kesalahan orang lain atau bergunjing karena semua itu perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu, kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk
bergunjing, atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa, karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baik, berikutnya kita bahas isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok kita, harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing teman kita. Dengan saling mengenal sesama teman kita, akan terhindar salah paham atau prasangka negatif, atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik, anak-anak, alhamdulillah demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita. Saya yakin anak-anakku bisa memahami bacaan, arti, serta isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12-13. Baik anak-anak, tetap semangat dan giat belajar untuk kesuksesan masa depan. Mari kita akhiri belajar kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari saya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.